Ahlan wasalan, selamat datang di pelajaran Zanjabil. Dan kita sampai pada pelajaran ke-16 dan di video yang ketiga. Oke, video yang ketiga ini, ya ini video yang ketiga. Saya ingin membahas tentang domir, ya. Domir sudah pernah kita bahas, tapi kita akan sedikit perdalam lagi. Domir kalau bergabung dengan fiil atau bergabung dengan isim, ini sedikit teoritis ya. Pembahasan kita kali ini sedikit teoritis, tapi saya akan menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Nah, kemudian bagi antum-antum yang ingin mendalami pelajaran ini, yaitu pelajaran shorof dan nahwu, ya, silahkan antum ikut kelas nahwu yang insya Allah akan saya buat sebentar lagi. Ini adalah materi yang antum lihat di video ini. Ini adalah materi yang saya susun untuk kelas shorof ya. Nah, insya Allah kita akan segera melaunching kelas shorof. Nah, di situ kita akan dengan jelas sekali, kita akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang nahwu dan shorofnya. Ya, jika antum perlu pemahaman yang lebih atau ingin lebih paham lagi tentang nahwu, maka silahkan ikut kelas kami di kelas nahwu shorof. Adapun kalau nggak ikut sebenarnya nggak masalah ya. Saya menjelaskan dengan sangat simpel yang bisa dipahami. Tetapi kalau pingin merasa kurang dan pingin lebih dalam lagi, silahkan ikut kelas nahwu shorof kami. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang domir kalau ketemu dengan fiil. Nah, ini yang ada di layar antum-antum sekalian, ini adalah domir yang sudah kita pelajari. Ya, di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini yang sudah kita pelajari domir-domir ini. Kalau masih tidak paham atau lupa, silahkan kembali ke video kita yang lalu. Nah, ini domir-domir ini apabila bergabung dengan fiil maka akan berubah. Saya akan jelaskan di papan tulis sebentar. Domir-domir yang tadi yang kita bahas, fiil bukan faala ya, huwa, huma, hum, itu apabila dia bertemu dengan fiil, nah kita katakan al fi'lu, kita hapus bentar. Nah, kita katakan domir ya yang sudah kita pelajari seperti ini. Domir itu dia akan bertemu dengan fiil dan selain fiil ya. Jadi bertemu atau bergabung, bukan bertemu ya. Bergabung dengan fiil atau bergabung dengan selain fiil. Selain fiil ini ada harfun, ada isim di sini. Ya, kita tidak membahas yang ini, kita bahas yang fiil dulu ya. Kita bahas yang fiil dulu. Ya, harfun dan isim. Karena dua-duanya nanti konsepnya berbeda. Jadi kalau misalnya domir ini bergabung dengan fiil, maka dia akan menjadi suatu perubahan yang agak sulit memang untuk dipahami. Tetapi saya ingin membuatnya simpel di sini ya. Fiil itu selama yang kita pelajari itu ada 3. Ini caranya gimana nih? Nah, fiil itu, nah kita bahas fiil dulu ya. Fiil itu ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah fiil madhi. Yang kedua adalah fiil mudhari'. Yang ketiga adalah fiil amr. Nah, cuman ada 3. Nah, domir-domir ini kalau misalnya bergabung dengan fiil salah satu dari madhi, mudhari', amr, maka akan berubah bentuknya. Itulah yang kemarin beberapa ayat mengatakan kok berubah bentuknya kok sulit ya. Ya, perubahan bentuknya sulit. Ya. Fiil madhi, fiil mudhari', fiil amr. Jadi kalau misalnya tidak hafal atau tidak mudeng ya sulit, tapi kalau mudeng paham konsepnya maka insya Allah akan gampang ya. Saya akan menjelaskan di sini. Fiil madhi, kita belum belajar banyak tentang perubahan fiil madhi, tapi kita sudah belajar banyak tentang fiil mudhari', perubahannya. Fiil amr juga kita tidak belajar banyak. Saya kalau misalnya menuliskan misalnya rosama yarsumu seperti ini. Nah, rosama yarsumu.
Perhatikan ayyuhal ikhwah. Ya, ini kita akan lihat contohnya. Nah, ini lihat ini. Saya menuliskan seperti ini ya, rosama yarsumu. Ketika saya menulis seperti ini, maka ini maksudnya rosama, kata yang pertama itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan lampau. Yarsumu ini adalah fi'il mudhari, sudah pasti itu ya, bentuknya seperti itu. Pokoknya kalau saya nulis kayak dua bagian rosama yarsumu, laiba yal'abu, kemudian saya kemarin menulis akhoda ya'khudu, kemudian apa gitu, pokoknya ada kayak dua saling begini ya. Itu jelas yang pertama rosama itu adalah fi'il madhi. Yarsumunya adalah fi'il mudhari. Dhahaba yadhabu misalnya, dhahaba fi'il madhi, yadhabu adalah fi'il mudhari. Seperti itu. Ya. Kita akan contohnya di sini ada kayak dhahaba. Nah, dhahaba kan sudah kita bahas juga ya. Dhahaba yadhabu. Dan pada dasarnya kebanyakan fi'il itu tadi dari 3 huruf seperti ini, dhahaba, rosama, ya, fa'ala dan lain-lain. Ini yadhabu. Jelas kalau saya menulis seperti ini. Nah, ini maka yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari yang menunjukkan lampau. Nah, ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati Allah, kata domir tadi, yaitu ini yang saya sebutkan ini domir, ya. Domir ini huwa huma hum hiya huma hunna. Ini kalau bertemu dengan fi'il ini maka akan terjadi perubahan. Dan perubahan itulah yang kita bahas dalam ilmu shorof di pelajaran shorof kita, ya. Contohnya lihat, Anda bisa lihat di layar Anda, ini materi kita di pelajaran di kelas shorof, ya. Kalau Anda lihat di sini huwa huma hum bertemu dengan fi'il madhi maka jadi seperti fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Kemudian fi'il mudhari seperti ini, yaf'ilu yaf'ilani yaf'ilunan. Tapi ini terlalu rumit untuk dibahas sekarang karena kita bukan berada di kelas nahwu, kita berada di kelas bahasa Arab. Nah, saya akan menjelaskan yang simple aja yang sudah pernah kita pelajari di kelas kita. Yaitu kita sudah mempelajari fi'il mudhari yadhabu di sini. Perhatikan ayyuhal ikhwah, fi'il mudhari itu perubahannya adalah yang di depan. Ya-nya ini yang berubah apabila ketemu dengan domir. Jelas ya ini menunjukkan dia adalah domir huwa. Kalau domirnya huwa maka jadi yadhabu, yarsumu dan lain-lain. Ya, domirnya huwa. Huwa yadhabu. Ini harus dihafal ya perubahannya ya. Huwa yadhabu. Artinya yang berubah adalah cuman depannya tok, ya. Ya, jadi yang berubah depannya tok. Maka apabila misalnya huwanya ini berubah jadi anta seperti ini, maka ya-nya ini berubah, anta jadi anta tadhabu. Jadi yang berubah itu cuman depannya, tidak peduli dengan hurufnya ini apa, tapi perubahannya depannya. Kemudian kalau ana berubah jadi azhabu. Salah. Ana azhabu. Masih ingat? Iya kan? Seperti itu. Kemudian kalau misalnya domirnya adalah nahnu, domirnya nahnu, kami, maka nahnu nadhabu. Lihat bagaimana perubahan domir-domirnya. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian juga kita sudah belajar domir selain itu, yaitu domir kalau nggak salah hiya. Nah, hiya dan anta ini perubahannya sama persis, yaitu tak. Ya, jadi hiya tadhabu, anta tadhabu, sama persis. Tidak ada perubahan. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya domirnya aja. Ya, membedakan adalah orangnya dan kata gantinya. Nah, ini ayyuhal ikhwah yang selama ini sudah kita pelajari. Perubahan-perubahan ini sudah kita pelajari, ya. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan atau diaplikasikan ke fiil yang lain.
contoh fiil yang lain ya. Misalnya kita punya fiil yarsumu. Yadhabu diganti dengan yarsumu, maka huwa yarsumu. Sebutkan fiil apa aja, maka dia akan menjadi yang ganti itu cuma depannya tok. Ya. Untuk sementara kita baru belajar yang depannya tok. Kemudian kalau misalnya anta dimasukkan ke dalam fiil yarsumu jadi anta tarsumu. Nah, seperti ini. Sampai di sini mudeng ya. Anta tarsumu. Lihat perubahannya cuman depannya tok tanpa peduli ini belakangnya kata kerjanya bagaimana. Ana berarti ana jadi arsumu. Berubah jadi a yang depan. Ana arsumu. Nahnu berubah jadi narsumu. Narsumu. Iya berubah menjadi sama, iya berubah menjadi tarsumu. Nah, sekarang silahkan Anda berarti dengan fiil-fiil yang lain. Apapun itu bentuk fiilnya, maka perubahannya sama seperti ini ya. Ya, ta, alif, nun, ta. Nah, seperti itu aja. Ya. Contoh yang kita pelajari yang paling rumit. Yashtari. Huwa yashtari. Wah, ini rumit sekali karena terdiri dari 5 huruf ya. Tetapi tidak usah pedulikan dengan 5 huruf ini. Yang dipedulikan adalah depannya. Ketika huwa, maka yashtari. Perubahannya seperti itu. Ketika tambah anta, perubahannya jadi tashtari. Ya, ini tarsumu tadhabu. Ana jadi ashtari. Depannya yang berubah. Kemudian ketika ini nahnu narshtari. Hiya tashtari. Ininya enggak berubah sama sekali. Paham ya? Sebutkan fiil yang lain, bahkan fiil yang sangat sulit yang belum pernah kita pelajari tonjolnya adalah sholla yusolli. Yusolli itu kan artinya sholat ya. Yusolli ini belum pernah kita bahas, tapi kita tahu bahwasanya ini adalah fiil mudhari. Maka perubahannya sama persis. Jikalau huwa yusolli. Ana usolli, ini berubah jadi u. Anta tusolli, berubah jadi ta. Nahnu nusolli, berubah jadi nun. Hiya tusolli. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini paham? Nah, ini kita baru membahas fiil mudhari. Fiil amr, fiil madinya belum. Kita belum bahas fiil madi. Fiil amr juga kita belum bahas. Nanti perubahannya ada. Nah, jikalau ini kurang ya, antum merasa ilmu yang saya beri ini adalah kurang, penjelasannya kurang, antum silahkan ikut kelas nahwu kita. Maka kita akan mengajarkan kepada antum semua domir yang pernah kita pelajari, yaitu ini. Ya, lihat, antum bisa lihat di sini. Di sini ada fiil amr juga ada, fiil mudhari ada. Perubahan-perubahannya semua akan dibahas lengkap di dalam kelas nahwu ya. Kelas nahwu ini lengkap sekali. Kelas sorof ini gabung sama kelas nahwu. Baik. Itu tadi adalah masalah kalau misalnya bertemu dengan fiil ya. Fiilnya pun fiil mudhari yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana jika selain fiil? Apa yang sudah kita pelajari apabila ketemunya adalah selain fiil, yaitu bertemu dengan harf atau bertemu dengan isim. Maka selama ini yang kita pelajari bahwasanya apabila domirnya huwa, ini ringkasan dari yang kita pelajari ya. Kalau ketemu huruf atau ketemu isim, maka apabila domirnya adalah huwa, seperti ini, perubahannya akan menjadi hu. Kalau domirnya hiya, maka ketika bertemu isim atau harf perubahannya menjadi ha. Ini yang kita pelajari selama ini. Oke. Kemudian kalau misalnya domirnya anta, perubahannya adalah ka. Nanti kita kasih contoh satu persatu. Kemudian apabila anti, seperti ini, ya ini kan anta tadi anti ya, perubahannya menjadi domirnya adalah ki. Kemudian sudah huwa, iya, anta, anti, apalagi ana. Apabila domirnya adalah ana,
maka perubahannya menjadi huruf ya, titik 2, ya kasroh ya. Ya sukun di sini ya, ya sukun. Apabila domirnya adalah nahnu, maka perubahannya adalah nah, seperti ini. Oke, mari kita praktekkan dari hasil yang sudah kita pelajari ini ya. Malah ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita praktekkan. Salah lagi. Isim apapun atau harf apapun. Contoh, kita misalnya mengatakan di pelajaran yang pertama dulu, ana al-abu ma'aka. Ada kata-kata ma'aka. Ma'a kemudian ka di sini. Ya kan? Ma'aka. Ka di sini adalah dhamir yang mengacu pada pelajaran kita yang ini nih. Nah, ini. Misalnya ka di sini, ini dhamirnya adalah anta. Ma'a kan artinya bersama. Bersamamu. Ka di sini, bersamamu. Kalau ka-nya ini dirubah menjadi huwa, bersamanya. Misalnya kita ingin mengatakan bersamanya, maka menjadi ma'aha. Oh, berubah menjadi ma'ahu. Afwan, ma'ahu seperti ini. Nah, iya kan? Kalau domirnya hiya bersama dia perempuan, maka ma'aha. Kalau domirnya anti, ma'aki, ya ini jadi kasroh. Kemudian domirnya ana, maka karena dia ya, maka berubah menjadi ma'i. Nahnu berubah menjadi ma'ana. Nah, silahkan Anda cari fiil tertentu. Oh, bukan fiil, isim tertentu atau huruf tertentu. Jadikan seperti ini. Contoh, misalnya kita punya kata kolamun. Kolamun artinya adalah pulpen ya. Saya ingin mengatakan pulpenmu. Nah, ya, di sini kita lihat anta berubah jadi ka. Maka kolamu ka. Anta. Pulpenmu perempuan. Pulpen kamu wahai perempuan. Berarti anti. Ki. Kolamu ki. Pulpenku ana. Jadi ya, maka jadi kolami ya. Mimnya jadi kasroh karena terpaksa kasroh ini, ada ya jadi terpaksa kasroh. Kolami. Terus kemudian domirnya kita akan mengatakan pulpen kami, kolamu na, karena domirnya adalah na, perubahan domirnya ketemu isim jadi na. Kemudian ketika kita mengatakan dia, pulpennya dia, kolamuhu, seperti itu. Dan seterusnya, silahkan ya, tulis. Jadi perubahan-perubahan seperti itu, perbedaan antara perubahan isim dan fiil, ya itu bisa dilihat sejauh ini kita baru belajar segini. Ya, silahkan dicatat, di pause, kemudian dicatat, kemudian dipahami lagi kalau tidak paham, atau silahkan bertanya di grup untuk biar lebih paham. Nah, kalau ditemukan dengan huruf atau isim, maka perubahannya adalah ini. Ya, ini nih yang sudah kita pelajari selama ini. Contoh huruf misalnya ada min. Min, ya. Min itu artinya dari. Dari dia, minhu. Ya, min ditambah huwa jadi minhu. Min ditambah hiya, minha. Min ditambah anta, minka. Min ditambah anti, minki. Min ditambah ana, minni. Min ditambah nahnu, minna. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Apabila tidak kurang paham, silahkan bertanya di grup Telegram ya, atau ulangi video ini lagi. Semoga video kali ini dapat dipahami. Insyaallah kita akan ketemu di pelajaran yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.